بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وبحر الدائرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. وقيل إن طريق الشاذلية في أحزابهم مطوية، لا سيما على تحقيق التجريد وعلوم التوحيد بصدق العبودية. Dikatakan bahwasanya thariqah atau jalan yang menyampaikan kepada Allah, yang dimiliki oleh Abil Hasan Asy-Syadzili, fi ahzabihim maqwiyatun, letaknya, andaknya di dalam wiritan-wiritan mereka itu tersembunyi dan didapat. Dan intinya daripada thariqah atau jalan mereka menuju Allah, la siyama ala tahqiq tajrid wa ulum tauhid, yaitu lebih-lebih mereka berusaha memantapkan at-tajrid, yakni tasfiyatul qalbi 'anil awliyah, membersihkan hati daripada mencintai yang lain daripada Allah, yang disebut awliya, artinya sesuatu yang lainlah sesuatu itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap sesuatu yang lain sesuatu itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesuatu itu kita jangan sampai hati ini tercintai. Di dalam kitab-kitab mereka, di dalam karangan-karangan mereka, isi yang ada dalam pembahasan tauhid adalah pertama, mengesahkan bujur-bujur lawan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu kedadak yang jadi Tuhan. Kedua, meyakini seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi bekas atau yang menjadikan dari tiada kepada ada dan daripada ada kepada tiada. Hanya Allah, tidak ada yang lain daripada Allah bisa memberi bekas. Yang
bisa memberi bakas, yang mengadakan yang tiada, dan meniadakan yang ada hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, satu, tidak yang dituhankan kecuali Allah. Dua, tidak yang bisa memberi bakas, yang mengadakan dan meniadakan hanya Allah Ta'ala. Ketiga, Allah yang menjadikan dan memberi bakas tadi tidak tergantung apa-apa dan tidak tergantung siapa-siapa. Apabila Allah hendak menjadikan akan sesuatu, maka tidak bergantung Allah Ta'ala itu dengan siapa-siapa, dan tidak bergantung Allah Ta'ala itu dengan apa. Paham kan betul? Ya kan? Satu, yang kita tuhankan sebagai ma'bud bihaqqin, orang yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah. Lain pada Allah tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali satu. Itu dalam pembahasan tauhid sangat amat jelas. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Satu. Dua, kita wajib beriktikad seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah Ta'ala yang memberi bakas. Artinya yang menjadikan dari tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Dua. Tiga, Allah yang menjadikan sesuatu itu tadi tidak tergantung apa-apa dan tidak tergantung siapa-siapa. Empat, apapun bentuk, baik sebab atau sebutannya usaha ikhtiar, ataupun yang dinamakan alam atau yang dinamakan benda, semua tidak ada yang memberi bekas, tidak ada yang bisa menjadikan. Baik itu sebab istilah sebutannya, atau benda istilah sebutannya, atau usaha ikhtiar istilah sebutannya, maka semua itu tidak bisa memberi bakas. Artinya kata kawam ada akan, dari tiada kepada ada, dari ada kepada tiada. Jelaskan dulu Pak, bedamatan bedamatan. Kalau menuhankan Allah, ya udah yakin kita sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Kita udah percaya Allahu Rabbi, ya kan? Hanya Allah yang jadi Tuhan kita. Lalu kita menuhankan Allah itu kayak apa? Satu, meyakini seyakin-yakinnya, dadada menghawa menjadikan, dari tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada kecuali Allah Ta'ala. Mulai dari awal sampai seterusnya, sidin aja menghawa, mengulah dan menjadikan. Itu cara menuhankan Allah. Itu artinya menyembah Allah. Dipraktekkan dengan perasaan, dan iman akan bertambah sedikit demi sedikit. Tunggal di bidang, tunggal gamatan.
sedikit demi sedikit. Melihat ayam siapa namaulah Allah, itu aja dah. Melihat burung siapa namaulah Allah. Allahnya nang diingat, Allahnya nang disebut, ada ayamnya nang disebut, Allahnya nang disebut. Tiga, sidin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akan sesuatu tidak tergantung apa dan tidak tergantung siapa. Allah daulah ayam ada perlu hintalu biar ada daging tahu ayam langsung jadi bisa. Itu keyakinan kita, itu kita menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kada ada lalakian, biar kada ada bebinian, Allah kuasa baulah makhluk. Itu keyakinan kita. Biar kada ada lalakian, biar kada ada bebinian, mun sidin hendak maolah lawan makhluk. Jadi karena sidin kada tergantung siapa-siapa. Buktinya Nabi Adam. Cukup sebutin bukti. Bahkan Nabi Isa sidin maolah Nabi Isa kada perlu lagi. Sidin hendak menghujanakan akan langit bumi kada perlu awal. Itu keyakinan kita. Kita harus pinanduh Tuhan yang kita sembah ini kurangnya itu. Bila sidin hendak menghujanakan kada perlu awan sidin. Sidin itu kada bergantung, kada perlu lawan awan. Dalam artian amun kada awan lama sidin dari menghujanakan, mustahil Tuhan kita kayak itu. Amun kada ada lelakian, amun kada ada bebinian, lama Tuhan tolak manusia, mustahil kayak itu. Kita pinandu dan kita karena belajar pinandu banget Tuhan kita kayak itu. Tuhan kita bila sidin hendak mengolah manusia, biar kada ada lelakian, biar kada ada bebinian, saya jelaskan, paham nggak dulu kan? Dan semua yang ada, semua, baik yang namanya sebab, baik namanya itu benda atau namanya usaha ikhtiar sebutannya, tidak bisa memberi bakas. Bukan lagi yang menatap daging, titik, itu aja dulu. Bukan obat yang menyembuhkan penyakit, titik. Ini nang keempat. Bukan tukang urut yang menghilangkan kesilahan, titik. Bukan dokter yang menyembuhkan penyakit. Itu aja dulu. Kita harus memandang dokter, memandang tukang urut, memandang lading, memandang obat dengan pandangan tauhid, yaitu dokter, tukang urut, obat, lading. Lading kada menatap daging, obat kada menyembuhkan penyakit, tukang urut kada menghilangkan kesilahan, dokter kada menghilangkan penyakit. Itu dulu pandangan tauhid. Yang disebut tadi adalah tahqiq tajrid, mentasbih hati, mensucikan hati. Pandangan hati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesuciannya kada boleh ternoda hanya dengan sebuah lagi. Kesucian
kesuciannya kada boleh ternoda hanya karena sebiji obat. Kesuciannya jangan ternoda hanya karena tukang urut nang pinanya lihai. Kada boleh. Tasfiyatul qalbi, jelas-jelas bersihkan etikat, bersihkan hati dari apa? Dari tabuat yang lain daripada Allah bisa memberi bakas. Tabuat jelaskan, paham kan? Nah, ketemu sudah. Tahqiq tajrid ay tasfiyatul qalbi 'anil aghyar, beretikat dulu di dalam hati, jangan sampai yang lain daripada Allah umpat-umpatan. Ikat dulu, keyakinan dulu. Jadi imbang melihat tukang urut, maurut kita ambil kesilahu, hati kita pinanggo ni gawian Tuhan panjenengan maampihakan kesilahu, lain gawian tukang urut. Itu aja dulu. Ini etika, ini keyakinan. Jangan diumpat-umpatkan tukang urut sedikit dua pun. Bila tak buat sedikit saja, itu virus ngarannya, itu tagar, itu debu. Yang sekecil apapun debu tidak menutup kemungkinan menutup pandangan mata. Debu itu biar halus masuk ke mata tak mungkin. Jelas? Paham? Minum obat, ampih sakit kepala, jangan dibawa-bawa obat. Kita harus punya keyakinan hanya biang Tuhan yang menyembuhkan dari mulut. Yang maulah sakit hilang, sehat datang. Obat kedua bercampur. Ini tasfiyatul qalbi, bersih Tuhan. Karena bila terumpat-umpat obat sekecil apapun, terumpat jangan ada obat, namun yang ada obat. Ini bahasa-bahasa bingung. Tahu bingung? Bingung itu namanya bahasa Indonesianya. Bingung, berpengaruh. Berpengaruh. Kalau kita baca berpengaruh itu kuring namanya. Kuring mengaruh. Bingung. Jadi orang ini ada kesan. Tidak ada ikut serta obat, tidak ada ikut serta latih, tidak ada ikut serta dokter, tidak ada ikut serta tukang urut. Itu misal ambak puting, misal itu obat orang pintar, mensaut ambak puting contohnya nalas sampai kada dia pintar. Madasar kayak apa yang menerangkan kisahnya. Tasfiyatul qalbi, bersihkan etikat hati. Jangan ada tempat-tempat yang lain daripada Allah. Ini namanya iman. Lepas daripada syirik, lepas daripada musyrik. Keyakinan yang kada boleh berubah sampai kapanpun, sampai ajal datang menjemput. Ini mikrofon, bersuara kolom. Ini bukan ulangan mikrofon, tapi Allah yang bikin suara. Titik mikrofon kedua. Itu aja dulu. Ini pelajarannya bertahap. Kada kawan sekaligus hantam berengok, ikamnya nganga-ngangahnya. Kalau kita kada paham, kipas angin itu masuk, berputar, terasa dingin awak. Siapa yang mengolah dingin? Allah. Kipas angin kedumpak. Lampu dinyalain tek, menyala. Siapa yang menerangi? Allah. Lampu kedumpak. Sekalilah tetaplah. Sekalilah tetaplah. Sekali nehi tetap nehi. Minum dulu. Tasfiyatul qalbi, bersihkan hati, jangan
mengumpatakan yang lain dari Allah dalam iktikad dan keyakinan. Siapa yang memudahkan dari rumah sampai ke Sabilal Mu'tadin? Allah. Kendaraan kedempat, mobil kedempat, titik pintu aja dulu. Pintu aja dulu diikat. Jangan banyak uang dulu, jangan goreng. Ini bagaimana? Supaya paham, supaya tauhid dasar bujur-bujur, tahqiq mantap, naham. Asyhadu an la ilaha illallah. Tahqiq al-tajrid wa ulum tauhid sama, tajrid dan ulum tauhid sama. Hujan hari, ambil payung, buka tuh payung, kada kena kepala bangun, jujur kan? Siapa yang menahani? Allah. Payung belum mencampur, itu aja dulu. Jangan boreng dulu. Ke situ dulu, pender ke situ dulu. Karena bila boreng kena, kada paham. Jelaskan. Paham nggak dulu? Satu, hanya Allah yang jadi Tuhan. Dua, hanya Allah yang memberi bakas, dari tiada kepada ada, dari ada kepada tiada. Tiga, Allah menjadikan dan memberi bekas tidak tergantung apa-apa dan tidak tergantung siapa-siapa. Empat, semua yang ada, baik istilahnya sebab, baik istilahnya usaha ikhtiar, baik istilahnya benda atau apa jua pun yang lain daripada Allah, satu pun tidak ada yang memberi bakas. Namun sawat kada paham dua lagi, minum air dulu lah. Barakat kopi kalau pintar. Yang minum benar ada. Nah ini tergores atau saudara sedikit kita simponi kan? Nah, terus dah kunci sudah paham nggak? Paham nggak? Ini Masjid Raya masih dalam perbaikan. Jadi bagaimana mencari selang supaya suaranya bagus, supaya suaranya baik. Jadi nang tukang mic-nya berjuang mati-matian. Dan monol pahala sini itu monol, karena ini sama dengan membersih dari kaca. Oh, karena kan mensuara ini mic ini mati kan nang ujung sana kadang-kadang. Ya Allah. Nah jadi ini masih bagaimana mengikik lagi apanya nang jadi setoreng nih dikatakan tolongnya mengini diturunkan sedikit gambar di mana selangnya nih di mana? Nah selang, tapi cari ikan masih dapat menjaga wajah. Siapa bersungguh-sungguh pasti dapat. Jangan kalah lawan entong. Anak kawin lawan tuan putri, bapak orang sanginya. Nah, program raja syaratnya kawin lawan tuan putri harus dapat 3 mutiara, di udahnya lawan tuan rangsang. Jangan lawan gayung rangsang. Tapi bang kekuatan supernya ada berisi amalan, wiridan, bacaan yang membuat arus laut dapatnya rangsang, menjaga wajah. Oh itu sangatnya bacaannya. Abut iwak kiamat apa itu iwak? Arus laut kan duyung dua tumpul. Asalnya laut tenang bersih dapatnya rangsang, taruh naik dan yang 4 ton ini sampai karo
mencari mutiara. Orang itu bepadah lutong aduh sama ngaruh makan laut ini karena kan mencari akannya kaki sawat karot dah dapat mutiara 3 butir kau ya tuan putri menjaga wajah siapa jangkal pasti dapat, tapi lo yakin dapatnya jaga nana supaya make itu bunyinya Masya Allah. Rasa lain seorang lagi pernah membaca kenapa Allah memandang. Nah tahap kedua tetap berjilat tajrid tasfiyatul anil aghyar. Kita sudah ada membuat payung, kita sudah ada membuat dokter, kita sudah ada membuat nama, lagi kita sudah ada membuat bohong, ada membuat dari mana? Hanya Allah yang memberi balas, hanya Allah yang menjadikan sesuatu, tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang disembah dengan sebenarnya. Bukan kada berubah. Tahap kedua. Ini daging misal jangan berlanding-landingan dengan ini. Tuhan ulun dengan ulun pian itu ada perlu lagi untuk memagas daging. Jadi ulun melames lawan tadi juga. Ulun jangan menghadang pian aja. Bila bagat, bila ada tungguinya seharian. Kada bagat. Isuk kayak itu pulang. Tungguinya seharian ke depan kedua. Hari ketiga, hari terakhir tungguinya ke depan kedua. Hatinya ada pernah berubah, itu dulu. Hatinya ada pernah berubah. Allah memakan daging kada perlu lagi. Hatinya kada goyah. Saat diuji, saat dicoba, dites oleh Allah, ketika dia pandang 3 hari, ada pernah paket sudah ini, dia ada berubah keyakinan. Hanya Allah yang menjadikan paket tanpa tergantung sesuatu, tanpa tergantung siapa-siapa. Hari keempat mentes pulang, ambil lagi. Gaya tangannya oke. Hari kedua tes andak lagi, ambil lagi oke. Hari ketiga andak lagi, ambil lagi oke. Ini fakta, ini kenyataan. Latih, putus. Tidak merubah dua lawan keyakinan. Ujarnya Allah ada perluan. Walaupun ini sudah berbentuk kenyataan. Walaupun ini fakta, ia tidak tertipu dengan fakta. Tetap dia berkeyakinan Allah lah yang memakan daging dan ada perlu lagi. Allah lah yang memakan daging dan ada perlu lagi. Ada berubah keyakinannya. Walaupun ini fakta yang menggoda sudah, walaupun ini kenyataan yang menggoda sudah, ambil lagi. Ambil lagi 3 hari baca
kenyataan, walaupun fakta, dia tidak tergoda. Dia tidak pernah kena fitnah. Dia tidak pernah merubah keyakinan dia. Sekali dia berkata hanya Allah yang memberi lepas, selamanya begitu. Walaupun fakta telah menggoda, rabi maka jelas, paham, tutup. Level 2 naik ke level 3 sesuai fakta yang telah terjadi tadi. 3 hari kata pelatih memang pada pagi, 3 hari setelah itu pakai lagi pakai. Ada apa ini? Ini ada apa? Anda kertas hati kada mau yuk 3 hari menghadani ketika luyuh-luyuhnya, ambil korek cucuk saya sengok situ nangis. Ini Pak, ada apa ini? Ini ada apa? Ada apa ini? Ini ada apa? Allah menerangi akan masjid Sabila. Allah yang menerangi akan ruangan masjid. Kada perlu lampu, bukan lampu yang menerangi, tapi Allah yang menerangi. Lampu lepas, tapi tiga dari mahadani. Pasti hilang tu ada cahaya masih. Kepada ini lampu ini bertahan. Kada berhasil. Kada berubah keyakinan kita. Allah yang menerangi, bukan lampu. Allah yang memberi cahaya, bukan lampu. 3 hari berikutnya nyalain lampu, tik 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 tik, nyala. Malam tik 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 menyala. Kita pun kada tergoda. Malah fakta. Ini bukan apa-apa, ada malah fakta, lampu terang. Fakta. Kita kada berubah. Allah yang menerangi, bukan lampu. Allah yang mengolah cahaya, bukan lampu. Level 2, level 3. Cuma ini ada apa? Kenapa sih pakai lampu? Kalau ada pakai lampu, kenapa? Nah, sebagai kesederhanaan penutup tajrid dan ilmu tauhid. Baik. Pertama, dari level 3, nah bergampanglah. Bila ada paham jangan ditakut. Takut tapi dioleh-oleh gitu ya. Ini ulun hikmat usaha sekedar berusaha menerangkan seterang-terangnya, sekedar menerangkan, mudahan Allah dan memahami. Allah Subhanahu wa taala yang telah kita kaji di dalam sifat 20 adalah bersifat Allah taala dengan mukhalafatuhu taala lil hawadits. Artinya tiada serupa dengan segala yang baru. Maka Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah satu benda, bukanlah apa-apa. Bukan ada di satu tempat, bukan berada di satu tempat. Bukan berbentuk tutup cangkir, bukan berbentuk cangkir, bukan berbentuk lampu, bukan berbentuk cahaya. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Kayak apa Allah? Kedatangan tahun. Kayak apa gerak Allah Ta'ala itu? Jawaban kedatangan tahunnya. Kecuali Allah itu sendiri. Hanya Allah yang tahu kayak apanya Allah. Hanya Allah yang mengetahui kayak apa Allah Ta'ala. Dari karena itu Allah itu rahasia dari segala rahasia. Karena kadang-kadang kayak apanya tuh, jangan Allah angin ini kita tahu kayak apa bentuknya, cuma ada rasa atau ada tahu ya Allah, kita ada tahu antun kayak apa, cuma oh masya Allah yakin ada nampak antun. Kenapa? Majuhannya itu tahu, tapi kayak apa bentuknya angin kita udah tahunya, jangan Allah Ta'ala. Jelas Allah
mukhalafatuhu fi'lan hawa, tiada serupa dengan segala makhluk. Ada tak? Satu, dua, Allah seraba bisa dan seraba kawan. Pertama, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kedua, Allah seraba kawan, seraba bisa. Paham? Bisa menyembuhkan orang kesilau, bisa. Bisa membuang angin, bisa. Bisa mendalamkan banyak, puasa. Bisa menurunkan hujan, puasa. Apalagi apa sebut? Semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah selalu kuasa. Allah yang enggak bisa kita lihat, Allah yang enggak bisa kita pandang dengan mata, maksudnya bukan dengan hati, dengan mata. Ingin memisahkan dirinya itu yang seraba bisa itu, Allah yang kita kadang-kala lihat dengan mata, kadang-kala kita pandang dengan mata, ingin mengesahkan dirinya yang rahasia itu, ingin dia kesahkan bahwa inya seraba bisa, inya seraba kawan, maka dijadikannya lah api sebagai kisah inya kawa berjujur, inya kawa berjujur, bukan api yang berjujur, inya kawa berjujur. Allah jadikan api. Kenapa Allah bikin api rahasianya? Ia memberitahu unda kawa berjujur. Kalau nyawa hendak menyucul kertas, kiau unda. Kayak apa mengiau unda? Ambil api, karena api itu kisah unda berjujur. Kalau nyawa hendak menyucul kertas, mengambil banyu kada berhala kertas. Karena banyu bukan kisah unda berjudul, banyu kisah unda menghilangkan haus dahaga. Kalau anak tarang masjid, ambil lampu, karena di dalam lampu ada kisah Allah menarangi. Allah menarangi kisahnya di mana? Allah bikin lampu agar kita bisa mengambil hikmah, mengambil rahasia, mengambil sesuatu yang dimaksud oleh Allah. Apa yang dimaksud Allah di dalam lampu? Supaya tarang di masjid. Ketek lampu, udah serujur sidin hendak menerangi masjid. Apa bendanya? Apa makhluknya? Lampu. Kalau misal masjid ini hendak tarang, kita ambil tarong, kita gantung di masjid. Tiba itu kita hadani itu nak erong nyamaro sampai kiamat mau menyala. Salah ambil hikmah, salah ambil sesuatu. Lalu orang tasawuf bilang di dalam lampu nampak Allah, di dalam lading nampak Allah, di dalam obat nampak Allah, di dalam tukang urut nampak Allah, di dalam dokter nampak Allah. Nampak apa? Nampak cerita Allah sesuai kedudukan masing-masing itu benda yang dikehendaki oleh Allah. Allah bikin dokter, di situ ada kehendak Allah apa? Menyembuhkan penyakit. Maka sesuai kedudukan yang dikehendaki Allah, disitulah Allah nampak. Allah nampak menyembuhkan orang di mana? Dokter. Allah nampak menyembuhkan kesilapan di mana? Bukan urut. Allah nampak betul-betul di mana? Di hati. Allah nampak menghilangkan haus dahaga di mana? Di banyu. Allah nampak maulah mengasaki alam semesta di mana? Kalau orang hendak mengasaki, mengolah anak, apa yang diambil hikmah? Apa yang diambil? Nih. Kalau ini yang diambil, wah, kada bisa
atau bingung Pak? Maksud banget. Pemilihan hamilnya salah hikmah. Kalau anak bini betiana, ambil hikmahnya. Apa itu? Itu Allah. Jelas? Paham? Allah letakkan rahasia di semua makhluk. Kita kada tahu. Semua yang ada, semua yang dijadikan punya rahasia. Artinya punya sebuah kehendak Allah yang maha kuasa. Di awak sini ada kelebihan Allah. Di sini ada, di sini ada. Bahkan di benda paling kecil, debu yang sangat halus, ada rahasia yang ada. Jangan pernah hina satu benda, karena di situ ada rahasianya Allah Ta'ala. Apa arti rahasia? Kisah Allah. Apa kisah Allah? Baik, kipas angin kita tahu, kisah Allah mendinginkan, itu rahasia. Baik, lampu kita diberitahu, apa kisah Allah? Menerangi, itu rahasia. Baik, payung kita tahu, diberitahu bahwa itu menahani hujan. Tapi ada rahasia yang kada diberitahu Tuhan. Baik, macam-macam. Kita kada tahu kartun itu apa rahasianya. Kita kada tahu. Itu pohon pisang, daunnya nang gulung masih, betul ada pokoknya nang hirang di atas. Apa itu rahasia? Semua ada. Karena itu janji Allah dalam alam semesta gak bisa ditangkalkan, gak bisa ditolak-tolak. Kita sebagian tahu, tapi sebagian kada tahu. Bawang apa? Minyak gas, kasai ke buku naliku, ternyata rahasianya menghilangkan sakit paru. Di situ Allah berkehendak. Jelas? Paham? Allahu Akbar. Dahulu Allah bikin rahasia, tukang pos mengantar surat. Betul? Ya. Ini khalifah Allah di muka bumi. Surat hanya mengantarnya sampai. Woi, ini Allah lebih berdajat. Apa? Ada kodrat Allah yang nama. Sampai Mekah. Detik itu juga. Bila hurufnya besar sampai suratnya ke sana, ngarannya SMS. Bila tulisannya kono, hurufnya masuk ke HP yang di Mekah itu kono juga. Bila tulisannya halus, yang masuk ke sana halus juga. Cil, SMS anak pian sudah sampai di mana? Ulir aku di sini kemudian namanya SMS tulisanku ada bagus. Ada hubungannya. Nak ikan di mana? Sampai Allah. Allah itu kepada. Datang di mana? Mic bisa bersuara. Datang di mana? Radio bisa bersuara. Itu sudah nomor 4 tadi. La haula. Tahan. Supaya tak mantap. Nah, kalau hendak ambil dari keinginan, di mana Allah menghilangkan rasa ini, ambil selimut. Selimut itu Tuhan hendak menghilangkan ini. Besar bujur, kabul, hilang dingin. Amun kita misal kedinginan bercampur kerupuk mandi, bajunya kacung awak. Haji salah ambil hikmah, salah ambil sabar, salah ambil sesuatu. Artinya sekarang yang ketiga level ini, kita hendaklah maasih perintah Allah Ta'ala. Boleh mungkin kalimatnya sederhana, hamba
tahu ya Tuhan, ambil daging Bapak, tatak daging bang Tuhan, biar nyuruh ulun mengambil daging untuk menatak daging. Ada fungsi ladingnya berapa? Mungkin ada fungsi juga. Lading ini maka kalau kau menatak daging, biar perintah ulun mengambil daging tidak ada. Ulun perlu pian Tuhan, karena ulun pinanggut nang awak menatak daging hanya pian, bukan lading. Ulun tidak perlu lading. Hambaku ambil lading. Ada dulu Tuhan yang bakal kerasa gitu. Bahasa ulun mah, bahasa ulun kan dulu Tuhan. Lading ini kan kada umpat apa? Menatak kada umpat, mengolah tatak kada umpat. Kenapa pian suruh ulun mengambil lading? Kenapa pian suruh ulun mengikuti lading? Menggunakan lidah. Maka pian aja nang kau menatak, pian nang memberi bakas. Kenapa pian menyuruh? Ambil. Kita tidak pernah puas kalau kalimatnya hanya seperti itu. Ambil. Tidak pernah. Allah beri alasan. Unda padahakan gitu. Ambil lagi. Kenapa kan? Jadi ulun disuruh ambil lagi itu kan apa? Nyo tahu lah ya Tuhan. Nyo tahu lah. Ini unda berbisik lawan nyawa. Jangan udah berbisik. Itu unda mulai. Ini berbisik enggak gitu kan? Itu unda. Kayak kesannya nampak ada kesan unda di situ gitu. Dengan lagi nyawatan jadi unda yang menatap. Kan kalau sudah SMS ya paham kita sudah. Bila sudah balasan SMS telah ya paham sudah. Masih kenapa ada apa? Balasan SMS ujungnya ya naturannya itu sudah. Di sini iblis kada pernah mengaji. Justru itu iblis kada mau sujud ke Nabi Adam. Nya keras. Bapak dia sujud ke Nabi Adam. Bapak makanya Nabi Adam ini makhluk. Iblis kada suruh mengaji tentang bahwa Nabi Adam dajjal di Allah. Makhluk semua dajjal di Allah. Waktu itu mungkin iblis kada turun ke pengajian. Jadi kada dapat ilmu itu harusnya kada mau sujud ke Nabi Adam. Jelas sekarang. Bila haus siapa yang kita perlu Allah? Di mana Allah nampak kisahnya? Di banyu ambil. Dasar kultur sekalinya Allah menghilangkan haus. Kalau nya panjang siapa yang dicari? Allah. Allah itu nampak kisahnya di mana? Ketik lampu. Mau sih. Ambil lilin, cucu, penyala. Mau sih. Bukan lilin yang menerangi, tapi Allah. Banyak lampu, lampu ini masih korek. Kita lagi ampun udah mulai. Ada pelilihan, bentuk sama lawan lilin. Cuma berlain, ada bebenang. Kalau lilin itu benang. Kalau juga anak menyusul lakukan, aku udah mulai. Gimana lagi? Ujur juga, kalau kita kecil ini menyala. Kalau kita haramat laki benar ini anak kedua. Jelas, paham. Disinilah letak tawassul. Disinilah dasar awal bermula cerita tawassul. Siapa bilang megang lading sihir? Kalau orang sudah tahu bahwa dia perlu apa? Siapa bilang megang obat sihir? Kalau memang hatinya tetap megang Allah. Allahus Samad tidak pernah berubah. Allah sebagai Tuhan tidak pernah hilang. Tetap dia. Bahkan ketika lading menapak daging, dia tidak pernah tergoda dengan keyakinan Tuhan. Dia menapak daging, tidak perlu lagi. Tapi dia diberi alasan, ulun memang harus memakai lading atas dasar perintah dia. Atas dasar perintah dia.
pian memerintah ambil latih ulun maasih dengan alasan di situ aku ceritaku nampak, di situ kisah aku nampak. Latih memang bukan Allah, Allah bukan latih, dan Allah bukan belupuk di latih, tapi cerita Allah nampak di dalam latih. Gaya takkan itu latih kedai pakat nampak Allah yang memakai. Kalau kita kadang memakai latih, wah, kadang kisah. Jelas, paham, ngerti? Nah, itu sambungan kitab. Setelah ala tahqiq tajrid wa ulumit tauhid apa? Bisidqil ubudiyah, bahwa tauhid dan membersihkan hati daripada yang lain dari Allah harus disertai dengan siap komandan. Hamba adalah hamba, siap melaksanakan perintah walaupun awalnya bertanya. Ambil lagi tentang Tuhan, belum berpetakun, maka lagi tidak bisa mengatakan kenapa jadi suruh belum ambil lagi kok, ternyata ada alasan, maka tinggal siap komandan, belum ambil lagi. Sembahyang, belum sembahyang, padahal sembahyang tidak memasukkan ke surga, yang masukkan ke surga adalah Allah, tapi yang nyuruh sembahyang siapa? Allah. Sidqil ubudiyah, siap komandan. Padahal yang menyampaikan suara ini adalah Allah ke telinga pian, tapi Allah yang memerintah. Pasang mikrofon, pasang sound system, pasang kolom, yang perintah adalah Allah. Maka kita kerjakan. Kita yakin Allah nggak perlu dengan kolom, Allah nggak perlu dengan mikrofon. Kita nggak merubah etikat kita. Tapi kenapa ini kita lakukan? Siap komandan. Kita hamba disuruh siap untuk melaksanakan. Maka menjunjung perintah Allah, dan alasannya kita sudah mengerti. Kenapa obat kita perlu minum? Kenapa latih kita perlu ambil? Karena di situ nampak kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud bisidqil ubudiyah. Isa sudah cuma kena sambungan kalimat bisidqil ubudiyah bergamatan. Wallahu a'lam bissawab. Allahu la ilaha illallah